pendidikan sangatlah perlu mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen-komponen sistem pendidikan. Di sini saya tidak menuliskan komponen pendidikan itu bisa kurikulum, bisa personalia, bisa fasilitas fisik sekolah, bisa metodologi, media pembelajaran, dan inovasi yang lain. Bahwa program inovasi pendidikan pembuatan taman literasi numerasi merupakan bagian dari salah satu komponen, yaitu komponen fasilitas fisik sekolah. Meski demikian, bahwa wahana-wahana yang ada di taman literasi numerasi dapat digunakan oleh para guru sebagai media pembelajaran yang inovatif. Paparan saya selanjutnya yaitu wahana taman literasi numerasi. Taman literasi numerasi yang kami punya, yang menjadi kebanggaan kami, diantaranya adalah petak numerasi, engklek bernomor, ular tangga literasi numerasi, tongkat berkartu, anak tangga satuan ukuran, dan kotak sodor berkuis, juga bangun-bangun geometris 2 dimensi maupun 3 dimensi yang terbuat dari barang-barang bekas. Ragam wahana permainan ini sangat-sangat menarik perhatian peserta didik. Bisa dikatakan bahwa dengan wahana-wahana ini kejadian bullying sangat-sangat berkurang, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Bagaimana cara pemanfaatan taman literasi numerasi? Yakni bahwa pemanfaatan taman literasi numerasi dapat dilakukan sebagai wahana untuk permainan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, penampilannya sangat luar biasa. Tepuk tangan lagi. Terima kasih. Ini usia tidak terpengaruh. Ya, tidak terpengaruh. Ya, sama-sama 67 ya. Penampilan Bu Jumaida ini tadi sangat hebat sekali. Saya ingin sedikit dipaparkan. Sudah berapa lama Bu Jumaida mendirikan Taman Literasi Numerasi? Setahun yang lalu. Terus dampaknya bisa dampaknya, contoh saya jelaskan satu wahana saja, engklek bernomor. Jadi pada dasarnya permainan engklek itu sama dengan tata cara permainan engklek-engklek pada umumnya. Tapi ketika kita sebut dengan engklek bernomor, literasi numerasi, salah satu contoh pemanfaatnya begini Bu, bahwa guru harus berinovasi, guru harus terus menyiapkan satu pembelajaran yang menarik minat murid dengan cara contoh. Kita ambil saja contoh materi bahasa Indonesia, pemahaman teks lalu bacaan. Dari teks itu pertama murid disuruh baca, diberi waktu beberapa menit. Setelah dikira sudah selesai, guru menyiapkan sebanyak mungkin pertanyaan mengupas-kupas teks itu. Lalu kita keluarkan pertanyaan itu, misalnya, siapakah pengarang dari teks yang anak-anak baca tadi? Yang bisa menjawab, dia gantolnya itu, kita beri nomor. Dia letakkan di engklek yang paling bawah nomor 1. Begitu seterusnya, ketika ibu atau bapak guru memberi pertanyaan selanjutnya, anak tersebut bisa menjawab lagi, untungnya masuk ke nomor 2. Dan yang sampai ke puncak, bujonya itu masuk ke 10 puncak, dialah pemenangnya. Dan sebagai guru tidak hanya memberi pertanyaan, harus wajib memberi reward. Baik itu kalau yang tidak beli kasihnya materi peralatan sekolah, pensil
latar belakang itu kan biasanya di depan. Mengapa? Jadi ibu itu dalam tulisannya menceritakan isinya tentang literasi dulu, lalu menuliskan latar belakang. Apa yang membuat ibu menuliskan latar belakang itu ada di bagian belakang? Sebetulnya tidak, tidak saya tuliskan, saya kok sepertinya berdosa. Kenapa? Karena yang saya angkat inovasinya, bukan biasanya latar belakang itu kan selama ini saya tulis latar belakang itu menyangkut permasalahan. Tidak, saya tidak mau ada masalah. Akhirnya saya kok sepertinya berdosa. Wireless sih kalau enggak, hak kena. Bahwa Betul, yang saya tulis itu hanya menceritakan sebagai lembaga resmi wajib berinovasi itu saja. Inovasi itu dimulai dari mana? Dari permasalahan atau Inovasi itu kalau menurut saya dari yang pertama dari tuntutan perkembangan suatu peradaban, dari tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh sekarang pedagang online, tambah keliru. Harusnya kita mengikuti arus peradaban zaman perubahan teknologi bidang ke online. Begitu juga lembaga pendidikan sebagai agen pembaruan, distributor pembaruan harus terus update. berarti itu harus dilakukan di depan atau di belakang. Sebagai alasan. Makanya inovasi itu kan yang bisa sebutkan hal baru, perubahan. Jadi ide itu kadang datang ketika kita ngomong. Ya, Bu, itu namanya baca ya, bahasanya artikel yang populer itu ada gaya selingkuh. Dan dalam gaya selingkuh, latar belakang itu menjadi dasar dari tulisan itu. Seperti halnya yang Ibu ceritakan tadi, bahwa sekarang jual beli online itu merupakan latar belakang Bu, kondisi yang terjadi saat ini, kemudian itu memberi tawaran untuk sebuah inovasi, maka itu harus dimulai dari latarnya. Secara struktur tulisannya itu bagus. Cuma nanti di depannya yang namanya latar belakang itu letaknya harus di depan. Itu ya Bu, luar biasa. Nanti ilmunya saya pakai. Ya Luar biasanya itu tidak hanya pesertanya disuruh maju, jurinya juga. Baik Bu, yang saya tanyakan mungkin saya sudah saja bahwa taman literasi ini kan kalau di tulisan dengan jadi icon. Jadi iconnya dari SDN Tutan, dari ikonnya SDN Tutan. Seberapa sering sih taman literasi numerasi ini digunakan oleh Bapak Ibu guru yang ada di SDN Tutan dan seberapa famous gitu di kalangan murid maupun wali murid, karena wali murid itu kan juga stakeholder yang berperan dalam pembelajaran di Oke, terima kasih. Saya berani melabelkan taman literasi sebagai ikon. Saya berani melabelkan. Kenapa? Karena itu digunakan setiap hari Bu. Yang pertama, kapan? Ketika jam istirahat. Ketika anak-anak bermain di taman literasi aman Bu, guru mantau. Yang kedua Bu, itu menjadi program kurikuler, jadi dijadwalkan setiap hari Kamis. Tadi yang ini tadi kita beber yang namanya olahraga literasi numerasi. Kita beber itu kebetulan belum kita menggambar secara langsung praktek, tapi kita bener. Nah beber itu 4 kali 8 bukan jadi. Nah menarik sekali Bu, anaknya kan berkurang. Saya kenapa? Karena bentuk dari model pembelajaran itu permainan. Anak-anak tertantang, saya harus menjadi sang juara, saya harus mendapatkan reward. Gak pilih-pilih Bu, guru kita. Kalau yang sampai puncak kita kasih buku, mau tenangnya mohon maaf ya. Oke, Ani, pertanyaan. Berapa seringnya setiap hari berapa ya? Sangat fair, sangat fair sekali. Apa dengan ingin manfaat satu persatu
berani memberi label iPhone. Mudah-mudahan kita biasa bermanfaat. Ini yang Ibu menjelaskan dengan sempurna sekali. Padahal belum sarapan. Oh, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya.